إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام، وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا به وبعلومه في الدارين. وإياك أن تؤذي مسلما أو تسبه بغير حق. Hendaklah kamu jangan sampai menyakiti seorang muslim, au tasubbuhu bighairi haqqin, atau mencercanya, mencacinya, bighairi haqqin, tanpa ada alasan yang benar. Jadi sabba yasubu, mencela. Nah, jadi ini menjadi urutan lekan bahasan Tasrubin. Jadi dari awal kita membahas bahwa antara satu orang mukmin dengan mukmin yang lain hukumnya wajib untuk memberikan kasih sayangnya. Jadi tidak terganggu saling nyakitin dan lain sebagainya. Karena intinya orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Innamal mu'min ikhwah. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Maka sesama saudara satu akidah. Jadi kewajiban itu adalah bagaimana kita memberikan hal-hal positif. Ngomong konte sikap te atene ya sikap-sikap si baguslah. Nah, sekarang kebalikannya malam ini, wa iyyaka an tu'dhiya musliman. Jangan sampai kamu menyakiti seorang muslim dengan cara apapun, baik lewat tutur kata, ndak te pernah cele, ndak te sumpe, atau sikap. Nah, jadi tingkah laku te jangan sampai membuat orang lain tersinggung. Nah, jadi semua ini kebalikan lekale pembahasan sebelumnya. Ini menjadi bukti bahwa kita benar-benar menjadikan orang mukmin yang lain itu sebagai saudara kita. Jadi dari segi fikih haram hukumnya kita menyakiti sesama muslim. Au tasubbuhu bighairi haqqin, atau mencelanya tanpa ada alasan yang benar. Berarti benar alasan benar kanggo. Apa alasan yang benar yang membolehkan kita mencela? Ya misalnya ya pelaku maksiat. Nah, ini salah satu alasan yang benar. Jadi kalau dia maksiat, kita boleh mencercanya, boleh kita mencelanya. Tapi yang kita cela sasarannya itu adalah perbuatannya. Jadi bukan orangnya. Lamun dengane tetap doang ditekanggo. Jadi yang kita cela itu adalah perbuatannya. Faqad qala alaihi salatu wassalam. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda mengingatkan kepada kita, man adza musliman faqad adzani wa man adzani faqad adzallahu. Siapapun yang menyakiti seorang muslim,
faqad adzani, maka dia sama artinya dia menyakiti aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adzani faqad adzallaha, dan barang siapa yang menyakiti aku berarti dia sama artinya dia menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Berarti ini sesuatu yang tidak sepele, sesuatu yang berat. Karena diminta nyakitin dengan sesama muslim sama artinya kita menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan hal yang kecil ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wa qala alaihi salam, dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul mu'min fusuqun, mencela orang beriman itu fusuqun, termasuk perbuatan fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuh sesama muslim itu kufrun, itu perbuatan kafir. Nah, jadi apa maksudnya qitalu wa qitaluhu kufrun? Jadi membunuh itu selayaknya dilakukan oleh orang kafir. Karena musuh yang sebenarnya itu pun dalam peperangan. Mukmin muslim. Jadi muslim dengan muslim ini saudaranya, masa dibunuh? Jadi yang pantas itu adalah perbuatan orang kafir. Nah, jadi bukan maksudnya adalah murtad. Nah, begitu dia membunuh murtad, bukan. Nah, ini menandakan bahwa dosa membunuh ini adalah dosa besar. Bahkan dalam Al-Quran jadi ratingnya kelas-kelas tinggi, jadi membunuh, berzina. Nah, jadi itu di bawah karena syirik. Jadi termasuk dosa-dosa belik. Nah, di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi juga. Wahdhar an tal'ana musliman aw bahimatan aw jamadan aw syakhsan bi'ainihi. Jamadan kan ini? Ya, dalam riwayat lain khadiman, lakutana jamadan. Hati-hatilah jangan sampai kamu melaknat seorang muslim, aw bahimatan, atau bahkan binatang, au khadiman, lebih pas mulai jamadan, jadi benda mati. Jadi au jamadan, atau benda-benda mati, benda padat arti jamad. Au sakhsan bi'ainihi, atau mencaci seseorang bi'ainihi, pribadinya, bukan perbuatannya. Nah, jadi ini larangan al-aslu fin nahyi litahrim, hukumnya haram. Hati-hati jangan sampai kita melaknat seorang muslim, atau bahkan binatang, atau benda-benda mati, au sakhsan bi'ainihi, atau seseorang secara pribadi. Wa in kana kafiran, sekalipun orang itu adalah orang kafir. Illa in tahaqqaqat annahu mata 'alal kufri, kecuali kalau memang yakin betul bahwa dia itu sudah mati 'alal kufri, dalam kekafiran, baru tekanggo nyeleye atau bahkan melaknat dia. Ka Fir'aun, seperti Fir'aun, wah keruan wah ini matinya dalam keadaan kafir. Wa Abi Jahlin, dan Abu Jahal. Nah, ini dan ngombe kita mencerca, melaknat, karena memang sikap, bahkan Al-Quran sendiri melaknatnya. Abu Jahal, Abu Lahab, sampai-sampai jadi yang aran surat. Au alimta anna rahmatallahi la tanaluhu bihalin, atau kamu yakin atau kamu mengetahui bahwa rahmat Allah la tanaluhu bihalin, sama sekali tidak menyentuhnya, tidak akan pernah menyentuhnya, tidak akan pernah dia dapat. Ke iblis, seperti iblis, masih hidup iblis, tapi kan kita sebagai orang beriman sangat yakin bahwa rahmat Allah tidak mungkin turun kepadanya. Jadi tidak saja Allah tidak memberikan, ia sendiri nolak.
Nah, itu ikrarnya dulu ketika dikeluarkan dari surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikrar lajulun Allah. Jadi bahwa dia akan menjadi pembangkang, apapun yang diperintahkan Allah akan ditolak. Nah, berarti dia sendiri yang menolak rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi mungkin muncul pertanyaan, kenapa kita tidak boleh mencerca, mencaci, melaknat? Lamun seorang muslim keruan marli atas ini. Nah, ini binatang, bahkan benda-benda mati. Apa alasannya? Nah, jadi lamun ngana khadiman, jadi kemudian ini agak kurang pas ya, pembantu khadim. Nah, jadi si pas ini adalah lebih pas jamadan, benda mati. Nah, jadi jangankan manusia, jadi binatang, hatta benda mati pun tidak boleh kita caci, tidak boleh kita laknat. Nah, jadi bahimah ini banyak riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika mendengar ada seorang perempuan tayak onte ini nakal gitu, jadi ya ini dia dicaci, dicerca. Nah, jadi larang dan sebagian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang benda-benda mati, kenapa kita dilarang? Padahal kan benda mati ini marak seberu ini, wah namanya aja benda mati. Jadi bahkan binatang tidak berakal. Bukankah mencaci, mencerca manusia ini larangannya karena kita akan menyakiti? Kan ditekanggu nyakitin sesama manusia. Nah, jadi alasannya kenapa diharamkan, kenapa dilarang? Karena membuat orang lain sakit. Bagaimana dengan binatang? Bahkan benda-benda mati. Padahal mereka kan tidak punya akal. Apa alasannya syariat melarang kita? Nah, jadi termasuklah mencela waktu, mencela binatang, Jadi satu pernyataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam misalnya, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Dengan Rasulullah dalam hadis sahih, jangan mencela masa, jangan mencela waktu. Nah, ini ketika Allah berfirman dalam surah Al-Asr ini. Apa alasannya Allah mengawali surat Al-Asr ini dengan waktu? Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh manusia itu berada dalam kerugian. Waktu dikaitkan dengan sesuatu yang negatif, rugi. Nah, salah satu hikmahnya karena manusia tabiatnya, peranginya selalu seperti itu. Lamun tergagal, lamun terugi, ya termasuklah itu mungkin tanpa sadar. Waktu salah hang. Mungkin waktu tidak dinepas waktunya ini. Waktu tidak berpihak lah itu. Atau bahkan nih sopok tetangga pernah keluarga bisual doang suami istri. Ya lai balak nih mereka bulan Muharram. Jadi bulan Muharram. Jadi semua masalah-masalah dalam hidup ini yang tidak menyenangkan seringkali tanpa sadar kita menyalahkan waktu. Nah, itu sebabnya muncul pernyataan Rasulullah, la tasubbud dahra fa innallaha huwad dahru. Jangan pernah mencela, mencerca waktu, karena Allah itu sesungguhnya Allah itu adalah waktu. Maksudnya sesungguhnya Allah itulah pengendali dan pengatur waktu. Jadi dengan mencela waktu atau mencela hal-hal lain di dunia ini sama artinya dengan kita mencela yang memiliki atau yang mengatur waktu tanpa sadar. Kan resikonya tinggi. Benda-benda mati, benda padat, jangan pernah kita menyangka benda mati ini tidak tahu sama sekali. Dia tetap memiliki semacam nyawa, walaupun nyawanya tidak ada barang itu. Bahkan seluruh benda misalnya bukan saja bisa ngomong, tentu dengan bahasa mereka sendiri, bertasbih, beristighfar kepada Allah tetap. Jadi bahasa Allah dalam Al-Quran misalnya mendatang surat Al-Isra. Jadi wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Wa in min syai'in, tidaklah segala sesuatu
Jadi bukan manusia kena ini keruan itu. Benda-benda mati, pohon, batu, gunung. Illa yusabbihu bihamdi. Kecuali semua itu bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Cuma kalian tidak ngerti bahasa tasbih mereka. Jadi selai pun sebenarnya memiliki nyawa walaupun berbeda dengan kita. Nah, pada alasannya barang mencerca waktu beruino dengan mencerca, melaknat benda-benda mati sama artinya dengan tanpa sadar kita melaknat yang memiliki atau yang menciptakan benda-benda mati. Menepe si salah nih benda mati, laknat ngete. Nah ini sepele mungkin kelihatannya tapi resikonya besar. Mungkin ketandokan itu betu ini bentak kapak tersumpe iya kayak muduang malang. Ya mun sekedar nyalahang kayak muduang malang tapi sumpah serapah sugulang. Nah ini hanya orang gila aja yang mungkin sepele kedengarannya, tapi ternyata risikonya sangat berat. Karena sama artinya dengan kita mencela pemilik dan pencipta benda-benda mati itu. Nah, pertanyaan berikutnya, wa in kana kafiran. Sekalipun tidak boleh kita mencela orang, sekalipun dia kafir, melaknat dia, tidak boleh. Apa alasannya? Karena kita tidak tahu apakah kekafiran ini tetap sampai akhir hayatnya atau tidak. Jangan-jangan nengke tercelai jemaah dia dapat hidayah, justru itu kebalik, senyeleang itu justru tidak mendapatkan hidayah. Nah ini kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Jadi tidak boleh. Bahkan yang pantas dari kita ketika kita melihat orang yang tidak beriman, doakan dalam hati, mohon kepada Allah agar dia mendapatkan hidayah. Jadi bukan sebaliknya. Nah, ini yang pentingnya illa in tahaqqaqat annahu mata 'alal kufri. Kecuali kalau memang nyata dia mati dalam kekafiran. Mara Abu Jahal, Abu Lahab, Firaun ini. Nah, tidak jadi masalah. Karena memang dia keruan. Nah, selama dia belum meninggal, sindek mana mati, tetap dia terkanggo melaknat. Karena kita tidak tahu kan hidayah itu siapa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malangkat dengan Nabi enta innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Jadi bahkan Nabi sendiri sama sekali tidak memiliki wewenang dan kekuasaan untuk memberikan hidayah kepada seseorang. Waqad warada, dan ada hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi mereka nyebut waqad warada. Ini maknanya hadis. Hadis datang. Jadi ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa yang ada Nabi ente? Al-la'natu idza kharajat minal 'abdi tas'udu nahwa as-sama'i. Jadi ucapan laknat itu idza kharajat minal 'abdi, kalau itu keluar dari lisan seorang hamba, tas'udu nahwa as-sama'. Jadi kalimat atau ucapan laknat itu langsung naik dia ke atas langit. Tapi apa yang terjadi? Fatughlaqu dunaha abwabuha. Tapi tughlaq abwabuha dunaha. Pintu-pintu langit itu tidak ada yang nerima. Semua pintu langit itu tughlaq, ditutup, tertutup, dunaha. Jadi untuk menghambat dia naik. Jadi tidak ada mela nerima isi langit. Selepuk pintu langit tertutup. Karena kalimat ini adalah kalimat yang buruk. Thumma tanzilu ilal ardi. Nah, karena langit sudah pintunya semua tertutup, kalimat laknat itu turun dia ke bumi. Tapi apa lagi yang terjadi? Fatughlaq dunaha abwabuha. Pintu-pintu bumi itu semua pada tertutup. Tidak ada nerima kalimat laknat ini. Thumma taji'u ilal mal'un. Lantas dia mendatangi orang yang dilaknat tadi. Misalnya itu nyumpek lo itu melaknat si A.
ngene macam ngene kalimat itu muter dia nanti. Awalnya tiba langit, kemudian ke bumi, dia ada terima masih si bumi ini. Maka dia mencari orang yang dilaknat itu. Dengan si laknat ini. Nah, fa in wajadat fihi masaghan. Kalau kalimat laknat ini menemukan ada pada orang tersebut masaghan, alasan untuk mencacinya. Jadi memang pantas dengan ini dilaknat. Maka dialah didatangi. Tono tak tepu kalimat laknat ini. Artinya ya cocok ya dengan setelah laknat ini, karena memang orang itu pantas menerima itu. Wa illa, tapi kalau tidak pantas orang itu, misalnya dengan selanatin dia, wah dengan gawe peleh, cuma itu ngelaknati karena kita memang iri, dengki misalnya. Wa illa, kalau dia tidak menemukan orang yang dilaknat itu tidak pantas untuk dilaknat, raja'at ala qailiha, maka kembalilah kalimat laknat tadi itu kepada pengucapnya. Saya singgung ulang, maka dia kembali. Nah, seolah-olah itu nyumpek diri teh. Jadi marak bahasa salah seorang ulama, jadi lamun kira mencaci orang lain, maka sama artinya kita meludah ke atas. Tentu yang terkena itu adalah orang yang meludah sendiri. Maka dalam salah satu kisah, ketika seorang ulama itu ditanya oleh murid-muridnya, ketika ada orang lain mencela ulama ini, tedok doang, bahkan senyum doang, lawannya senyum. Yang sakit itu adalah murid-muridnya. Jadi si bosan nih berdengar celaan dengan guru ini, dia kena ngene-ngene macam, dia ngelawan guru, malah lawan si senyum doang. Salah seorang muridnya berkatuan, ya Syekh, kan ditedok doang, wah caci nih, celene dengan-ngene. Jadi simpel jawabannya, pendek kalimatnya Syekh ini. Nak, lamun narak biang itu hadiah, mau hadiah bagus atau cengeh, ndek terima iya. Terus hadiah tadi kembalinya kemana? Ya tentu kepada orang yang memberikan hadiah. Tulak tidak ketuk. Nah ini, jadi cacian itu bagian dari hadiah. Kalau kita tidak terima, kembalinya kemana? Ya, sama kepada orang yang mencaci. Ya, silahkan aja dia ambil hadiahnya sendiri. Jadi lamun terbalas ya, maka sama artinya kita menerima hadiah itu. Apa bedanya kita dengan dia? Nah, jadi luar biasa sekali sebenarnya jawaban ini pembelajaran untuk kita. Dan tidak ada untungnya mencaci, melawan cacian dengan cacian yang sama. Beda itu barangnya, tidak ada bedanya. Kalau dia mencaci kita, sumpahnya itu jelek itu, lawan tesik sumpah anampo. Ya apa bedanya? Nah, disinilah kita perlu berlapang dada. Jadi bahkan agak ekstrim mungkin yang sampai yang sebelumnya. Jadi orang yang dicaci, orang yang dicela, kalau dia tersinggung, ini tanda tanya besar. Kan dia tersinggung. Kemungkinan besarnya dia tersinggung karena dia merasa dia direndahkan. Kenapa dia merasa direndahkan? Jawabannya jelas. Karena dia orang memiliki hati yang tinggi, alias takabur. Lamun dia meninggikan diri, tidak mungkin dia merasa tersinggung. Ada orang dibuka aibnya misalnya, tersinggung, silih. Hanya orang yang takabur, kata seorang ulama, yang tidak sanggup mendengar celaan orang lain. Karena dia merasa dia tinggi, karena dia merasa dia orang hebat, maka ketika mendengar kalimat-kalimat yang tidak berkenan, tersinggung. Nah, orang yang seperti ini perlu banyak-banyak beristighfar. Rawahu Abu Dawud, ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Wa 'alaika bit-ta'lif baina qulubil mu'minin. Hendaklah kamu ta'lif baina qulubil mu'minin. Jadi mendamaikan, menyatukan antara hati-hati orang yang beriman.
Jadi allafa yu'allifu ta'lif. Ingat itu salah satu yang berhak menerima zakat itu mu'allaf. Bede. Mu'allaf itu orang yang dijinakkan hatinya. Kumbenan pernah berhak dengan mu'allaf ino menerima zakat. Ya mun bahasa kasar untuk ngodop ye lah, menghibur ye. Itu namanya ta'lif. Jadi supaya dia hatinya nyaman dengan Islam. Karena bagaimanapun dia masuk dunia baru agak berat ya. Nah, karena itu diberikanlah dia zakat untuk ta'lif. Mu'allafati qulubuhum. Jadi orang yang dihibur hatinya, orang yang dijinakkan. Jadi ta'lif itu menjinakkan. Hendaklah anda bitta'lif baina qulubil mu'minin, menjadikan hati-hati orang beriman itu ta'lif, satu sama lain, ya akor lah marwasanti teh. Wa tahbibi ba'dihim ila ba'din, dan hendaklah kamu juga menanamkan rasa cinta ba'dihim ila ba'din, antara satu orang beriman kepada sebagian orang beriman yang lain. Tanamkan rasa cinta. Jadi tidak nih itu doang, tapi antar mereka usahakan supaya saling mencintai. Bagaimana caranya? Biizharil mahasin wa satril qaba'ih. Dengan cara menunjukkan mahasin, kebaikan-kebaikannya, wa satril qaba'ih, dan tutup keburukan-keburukannya. Jadi menutup keburukan orang lain itu hukumnya wajib. Tidak boleh kita mengumbar keburukan orang lain. Bahkan marah hadis ini atas sebelumnya 2 minggu kemarin saya girang nyelai dengan bahkan gara-gara yang melakukan kesalahan umbar teh, padahal kewajiban teh adalah mengingatkan, tapi kita ceritakan, oh yang maling ketok-ketik. Nah, berarti kita membuka aibnya, membeberkan aibnya. Maka kata Allah, jadi hadis Rasulullah di atas, orang tersebut itu tidak akan dia mati sebelum dia melakukan hal yang sama sebagaimana dilakukan oleh orang yang dibeberkan aibnya. Wah, ini kan dasar sekali, naudzubillah. Saling arak dengan maling lah, ini karena terpaksa lah atau ngumbe. Kan kewajiban ini adalah mengingatkan dia, menasihati, bukan membuka aibnya di depan orang lain. Ketok ketik itu nyeritai maling ngene, bahkan lewat media sosial, lewat YouTube, lewat Facebook. Maka janji Allah Subhanahu wa taala, ancaman Allah, orang tersebut tidak akan mati sebelum dia menghadapi hal yang sama dengan orang yang dibuka aibnya. Kan sangat mengerikan ini. Nah, jadi cara ente adalah untuk nyerita yang batur teh, tunjukkan yang baik-baik. Wah, ini yang ngene tahu ibu baturan gitu, supaya orang yang mendengar itu juga ya tumbuh rasa simpati. Nah, seperti itulah seharusnya kita antara orang yang beriman dengan orang beriman yang lain. Wa 'alaika bi islahi dzati bainihim, dan hendaklah engkau mendamaikan dzati bainihim, antara mereka. Jadi lamun arak dengan bersual, wajib hukumnya kita mendamaikan. Jadi tidak ada tawar-menawar. Karena kerusuhan yang terjadi, pertengkaran yang terjadi antara sesama muslim itu merupakan sesuatu keburukan yang luar biasa dalam pandangan Islam. Maka menonton, membiarkan itu sama artinya dengan membiarkan kemaksiatan terjadi. Nah, jadi lamun tetedok, jadi apa kata Rasulullah? Fahuwa syaitanun akhras. Itulah sebenarnya setan yang bisu. Itu kena ini tetedok ini. Apalagi tengomporin tetedok. Setan akhras menurut Rasulullah, setan bisu. Bagaimana dengan orang dengan si ngomporin? Nah, ini tentu jauh lebih dahsyat lagi. Fa inna fil islahi fadlan, karena dalam islah itu, mendamaikan itu fadlan, ada kelebihan. Yazidu ala fadlin nafli minas salah wal siyam. Jadi kelebihannya itu bahkan melampaui keutamaan ibadah sunnah, baik itu sholat atau puasa sunat. Wah, ini kan luar biasa.
Jadi mendamaikan orang lebih belik pahalanya dibandingkan dengan kita melakukan puasa sunat atau bahkan sembahyang sunat. Karena sembahyang atau puasa sunat arananya puasa sunat, hukumnya sunnah. Tapi mendamaikan orang-orang yang beriman yang sedang bertengkar itu bukan sunnah tapi wajib hukumnya. Tentu wajib ini jauh lebih utama dibandingkan sekedar sunnah. Ukuran wah nanti takbir ini sembahyang sunat, tiba-tiba arak dengan bersual tuh. Lepas sembahyang sunat ini jadi kewajiban lebih utama. Jadi pisahkan mereka. Nah, karena itu merupakan kewajiban dalam terusan dong sembahyang teh justru salah itu. Karena mengejar sunat meninggalkan yang wajib. Wala siyama bainal walid wa waladihi wal qarib wa qarabatihi. Lebih-lebih yang berantem itu, yang bertengkar itu antara seorang ayah dengan anaknya, antara seorang kerabat dengan tetangga dekatnya, dengan karibnya. Jadi lebih-lebih ini. Karena lamun dengan bersual dengan lain itu satu kesalahan. Tapi kalau keluarga, anak dengan tua itu dua kesalahan tuh. Karena keluarga berarti memutus silaturahim ini. Lebih wajib lagi kita pisahkan. Alasannya qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, innamal mu'minun ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian yang sedang bertengkar. Jadi kaidah usul fiqh al-aslu fil amri lil wujub. Jadi pada dasarnya perintah itu menunjukkan wajib. Mafhum mukhalafahnya, jadi pengertian kebalikannya ndak tegawe sewajib ini tentu haram. Apa haram manto ye. Wa iyyaka wa ifsad dzatil baini bin namimati wal ghibah wa nahwihima mimma yujibu at-tanafur wat tadabur. Jauhilah ifsad dzatil bain bin namimah. Jadi jauhilah atau hindarilah merusakkan persahabatan antara sesama. Bin namimah, merusakkan dengan cara mengadu domba. Nah, hindari tidak sampai mengadu domba. Karena kebalikan kalau seburu ini temanto dengan bersual haram hukumnya. Apalagi dengan mengadu domba, ngomporin. Wal ghibah atau ghibah, wa nahwihima, dan yang sejenis dengan keduanya. Mimma yujibut tanafur wat tadabur, dari perbuatan-perbuatan yang mewajibkan atau yang menimbulkan tanafur wat tadabur, perselisihan dan tadabur, saling membelakangi pede, pertengkaran. Nah, jadi semua perbuatan-perbuatan yang memunculkan atau menimbulkan pertengkaran, perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin itu wajib dihindari. Artinya kalau dilakukan haram hukumnya. Fa inna dzalika 'indallahi 'azim. Karena masalah tersebut di sisi Allah itu azim, dosanya sangat besar. Bahkan lanjutan lekali ayat baru ini, innamal mu'minuna ikhwah. Jadi wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Jadi dengan sebegibah. Kemudian ya dengan nyeleyang. Selepo ini digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama seperti orang yang memakan bangkai saudaranya sendiri. Wah, ini bangkai binatang, wah jijik itu sejijik-jijiknya, apalagi bangkai manusia. Itu kita disuruh makan oleh Allah Subhanahu wa taala, fakarihtumuh, tentu kamu merasa jijik sekali. Nah, pada yang ini dengan sebegibah ini. Jadi dengan orang yang makan bangkai saudara sendiri. Nah, ini gambaran yang sangat dahsyat, menunjukkan bahwa betapa besar dosa orang yang melakukan itu. Adu domba, jadi ghibah.
Sekarang apa maksudnya namimah, adu domba? Amman namimatu fahiya an tanqula kalama insanin li insanin taqsudu bidzalikal ifsad bainahuma. Jadi kamu mengoper perkataan seseorang kepada orang lain, jadi memindah atau ngoper ngetok-ngetik ang raos. Taqsudu bidzalikal ifsad bainahuma. Tujuanmu satu, al-ifsad bainahuma. Bagaimana hubungan di antara keduanya itu ifsad, rusak. Nah kan memang tujuan ngadu domba ini ngeno. Arane pe ngomporin. Jadi dua-duanya atene terbakar. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini mengingatkan apa yang Nabi ente, la yadkhulul jannah namam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Tidak akan pernah bisa masuk surga namam, orang yang suka mengadu domba. Dengan singomporin, jangan bermimpi pingin masuk surga, jangan. Wa qala alaihi salam, dalam riwayat lain beliau bersabda, abghadukum ila Allah taala al-masya'una bainal ahibbah bin namimah. Jadi yang paling dibenci di antara kalian oleh Allah Subhanahu wa taala al-masya'una bainal ahibbah bin namimah. Orang yang suka mengadu domba, al-masya'un jalan ke sana kemari. Bin namimah mengadu domba bainal ahibbah, antara orang yang memang dasarnya sangat atau sama-sama mencintai, saling mencintai. Wah dengan pada bebaturan, tiba-tiba ngomporin ketok-ketok njuk rawas, akhirnya bertengkar. Nah, jadi itulah orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mufarriqun bainal ikhwan, dan juga menimbulkan pertentangan di antara sesama saudara. Jadi orang seperti ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kuriske. Wa ammal ghibah, sedangkan ghibah. Nah, apa arti ghibah? Lamun bahasa teh apa ghibah Pak Guru? Gosip lah lamun. Nah, mirip-mirip lah. Ini kan jadi hobi nang ini. Jadi mun nang ini zaman medsos ini mulai gosipnya mungkin ya lek warung-warung kopi, lek warung nasi, lamun tahu nyadek na lek tono tak bekedu. Mun nang bahkan jadi hiburan TV, bahkan paling laris ini lamun acara gosip paling laris. Nah, ini perkembangan yang sangat luar biasa, dahsyat sekali. Sesuatu yang paling dibenci dalam syariat justru mendapatkan rating tertinggi kayak jadi hiburan senengaran ini. Apa itu ghibah? Fahiya an tadhkura insanan fi ghibatihi bima yakrahuhu law kana hadiran. Jadi Anda menyebut seseorang fi ghaibatihi, ketika dia tidak ada. Apa yang kau sebut? Bima yakrahuhu, sesuatu yang membuat dia tidak suka. Lau kana hadiran, andaikan dia ada. Andai ni dengerin, dia ni demen. Nah, ini termasuk ghibah. Raos. Ni nol kepes ini ngente sebut taran lagu rombok teh sing ngene kepes. Nah, andai ni denger tersinggung ya, termasuk ghibah wah ini. Nah, ini hati-hati. Beda barang hati-hati nyebut jalean. Nah, siapa tahu dia demen. Nah, jadi termasuk itu begibah ini. Jadi taqsudu bidzalika tanqisuhu. Jadi kamu mau bermaksud dengan ghibah itu tanqisuhu, jadi menyebutkan kekurangannya. Nah, ini aran ghibah. Wa sawa'un hasala at-tafhim bin nutqi awil isyarah awil kitabah. Jadi sama saja. Jadi hasalat tafhim, orang akan ngerti dengan ghibah kita itu bin nutqi, baik kita ucapkan, awil isyarah atau tengadu isyarat, awil kitabah atau tulisan kadun teh. Beda ghibah doang aran. Ndak tersebut yang ana onol anu sebedang anu dengan tulisan. Beda kenene. Tetap doang itaran ghibah.
Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Jadi setiap orang Islam terhadap Islam yang lain itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Apa maksudnya haram darahnya? Haram kita bunuh, kemudian hartanya haram kita ambil. Wa irduhu, kehormatannya juga haram kita umbar ke masyarakat, tengah-tengah masyarakat. Dia terkanggung buka ayibna. Bahkan lebih jelas Rasulullah waqala alaihi salam, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Jadi ghibah itu lebih dahsyat dibandingkan dengan zina sekalipun. Naudzubillah. Nah ini wa auhallahu ila Musa alaihi salam naten tahta. Mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Sirrul Fatihah.